Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener. Kita memuji Tuhan pagi hari ini. Bersyukur kita semua sehat, kita semua kuat. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Pada hari Minggu ini, setelah Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener mengadakan doa puasa selama 10 hari, kita memasuki hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Mari kita akan beribadah keluarga pagi hari ini. Dalam ibadah keluarga kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa. Kami rindu Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan mengisi hati kami, agar kehidupan kami semakin diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu. Kita yakin bahwa firman Tuhan ini akan semakin mengelola kehidupan rohani kita menjadi orang-orang Kristen yang matang, yang dewasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus Tuhan. Setelah 10 hari ya, kita berpuasa. Ini menjadi rutinitas GKAI Bener yang kita lakukan dengan maksud supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan, ingin mengetahui apa maksud Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalani di sepanjang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di saat yang bersamaan terasa seperti tenang-tenang saja, sepi, senyap. Karena apa? Memang tidak ada kemeriahan di mana-mana. Bagi tetangga, saudara kita yang baru merayakan hari Lebaran pun sepi, tidak terlihat adanya keramaian.
Apalagi kita yang orang percaya, yang hanya dikatakan minoritas, kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus atau hari turunnya Roh Kudus, peringatan bagi orang-orang Kristen. Peringatan hari turunnya Roh Kudus ini sebenarnya sangat penting dalam iman Kristen kita. Kenapa? Karena turunnya Roh Kudus merupakan kehadiran Roh Kudus yang memang dibutuhkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang menyertai hidup kita. Karena Roh Kudus itu yang mendampingi kita. Karena Roh Kudus itu yang menghibur kita, yang menguatkan kita, membuat kita tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi perjalanan hidup seperti saat ini. Bapak Ibu, saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus memenuhi umatnya. Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kita, umat Tuhan yang tetap kuat, tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Bagian yang kita baca ini merupakan kejadian di mana murid-murid Tuhan masih tetap berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Mereka taat pada perintah Tuhan. Kemudian bersamaan dengan hari raya orang Yahudi. Hari raya orang Yahudi di mana banyak sekali orang-orang Yahudi yang merantau di berbagai daerah. Mereka datang untuk melakukan perayaan besar di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namanya orang yang merantau yang sudah lama, pasti mereka datang dengan tradisi yang sudah ada, sudah melekat pada mereka di tempat mereka merantau. Karena keseharian mereka ada di tempat sana. Bahasa mereka, tradisi-tradisi keseharian mereka sudah melekat pada kehidupan mereka. Nah, di saat itu ternyata Tuhan punya momen yang sangat tepat. Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa ada penolong yang akan datang menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Di saat mereka berkumpul, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2 ditulis, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak diduga oleh mereka terjadi. Mereka lagi berkumpul, duduk bersama, tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Kedatangan Roh Kudus Tuhan, kedatangan janji Tuhan yang akan menolong, menyertai hidup murid-murid Tuhan ditandai dengan turun dari langit suatu bunyi tiupan angin yang sangat keras. Nah, bagian ini sebenarnya kira-kira mengerikan Bapak Ibu. Lagi tenang-tenang, nyaman, datang tiupan angin yang sangat keras. Apakah itu? Hal itu terjadi, bahkan ayat 3 dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi ada seperti lidah-lidah api yang datang sekejap hinggap kepada orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Roh Kudus datang memenuhi mereka. Di saat yang bersamaan ayat 4, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kita melihat bagian ini luar biasa ketika Roh Kudus memenuhi umat Tuhan, waktu itu memenuhi orang-orang yang berkumpul, peristiwa yang tidak pernah diduga terjadi. Roh Kudus memenuhi mereka, diawali dengan adanya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi ini caranya Roh Kudus. Tuhan Allah yang luar biasa melakukan sesuatu yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang dipilihnya.
Kenapa ada peristiwa itu? Karena itu yang Tuhan inginkan terjadi. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 4 dijelaskan demikian. Jadi mereka bisa berkata-kata. Kenapa mereka berkata-kata? Dengan bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka waktu itu. Karena Tuhan konsekuen dengan janjinya, dengan apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya. Saya ingin baca di Injil Matius 28 ayat 19. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Semua bangsa muridku diperintahkan oleh Tuhan kepada semua orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana bisa menjadi saksi berbicara tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa kalau tidak bisa berbicara, mengatakan dengan bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa? Cara Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Ketika Tuhan akan mengutus orang-orang yang dipilihnya, Tuhan yang memperlengkapi, memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, kemudian mereka bisa berkata-kata kepada orang-orang dari berbagai bangsa itu. Tentang apa? Di bagian ayat 11 dari pasal yang sama, tertulis begini. 11 ayat Kisah Rasul 2 ayat 11 bagian B ya, saya baca. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika mereka bisa berkata-kata, didengarkan oleh banyak orang di sekitar mereka, yang mereka katakan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa yang baru yang bisa terucap dari mulut mereka ketika mereka dipenuhi Roh Kudus bukanlah hal-hal yang tidak berguna, yang tidak penting. Tapi yang mereka ucapkan, yang mereka bicarakan dengan bahasa yang baru itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saat kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, kita pun tercengang. Roh Kudus bisa memenuhi kita dan memakai kita dengan bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Iya, kalau Tuhan merencanakan itu dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu jemaat GKAI benar ketika akan dipakai Tuhan bersaksi, menginjili orang lain, kita kadang sudah was-was. Saya bisa berbicara dari awal seperti apa ya untuk menginjili orang lain, untuk bersaksi tentang kebesaran-kebesaran Tuhan Yesus Allah kita. Saya mulai dari mana? Saya akan sampaikan apa? Padahal yang kita sampaikan itu dengan bahasa sehari-hari yang sudah terbiasa kita ucapkan. Tuhan pasti bisa memampukan kita. Kita bisa bayangkan, murid-murid Tuhan itu berbicara dengan bahasa yang baru. Mereka tidak kursus sebelumnya, mereka tidak ikuti pendidikan formal sebelumnya untuk bisa berbicara dengan bahasa-bahasa itu. Dan bahasanya sangat banyak, tertulis di ayat 9 dan 10. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan seterusnya. Banyak sekali. Bahasa yang berbeda-beda tentunya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, Roh Kudus memenuhi umatnya. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita dipakai Allah memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saat ini waktu yang tepat Bapak Ibu jemaat GKAI benar.
Mari kita pasrah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terus penuhiku dengan Roh Kudus-Mu. Pakai aku berbicara tentang kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Orang-orang yang mengalami kesesakan, orang-orang yang mengalami kelemahan, pakailah aku untuk membicarakan kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan bagi semua orang. Monggo Bapak Ibu, kita bukan hanya membaca, merenungkan untuk kita tahu di akal budi kita, di hati kita, tapi kita harus mengeluarkan itu, bersaksi hal itu kepada banyak orang. Gunakan kesempatan ini. Jangan biarkan kesempatan bersaksi kepada banyak orang itu berlalu sia-sia. Lakukanlah itu. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, jemaat GKAI benar, dicintai oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memelihara kita semua, kita sehat dan kuat. Monggo Bapak Ibu tetap semangat ya. Tetap setia bersaksi tentang cinta Tuhan. Jangan lemah. Kita harus buktikan bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong hidup kita. Ini luar biasa berkat Tuhan untuk kita pagi hari ini. Sekalipun mungkin ada orang lain yang akan menyindir kita. Seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan waktu itu. Di ayat 13, orang menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya pasti akan ada suara-suara yang akan menyindir kita. Mungkin memperdengarkan sesuatu kata-kata, kalimat yang akan menyentuh hati kita sehingga kita menjadi sakit hati. Bisa saja terjadi. Tapi jangan mendengarkan hal itu. Yang kita dengar adalah suara Tuhan. Tuhan yang mau memakai kita menjadi saksi Tuhan. Kapan? Saat ini. Sekarang ini. Roh Kudus Tuhan tetap ada. Memenuhi hati kita, memenuhi hati Bapak Ibu. Kemudian alirkan itu, praktekkan, saksikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua jemaat GKAI benar. Terus berdoa. Mungkin sebentar lagi kita bisa berkumpul lagi di gereja, berkumpul bersama, menyembah, memuji Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan di jemaat, di gereja GKAI benar. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan langsung berdoa. Mari kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau agar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan berkarya lewat hidup kami. Kami terus dipakai Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun di saat ini. Kami tidak mau menunda kapan waktunya Tuhan memakai kami. Tapi mulai saat ini pakailah kami Bapa. Roh Kudus Tuhan yang mendampingi, yang memenuhi hidup kami, akan kami karyakan. Kebesaran-kebesaran kemuliaan Tuhan akan kami sampaikan kepada banyak orang. Sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua jemaat GKAI benar dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong jemaat-Mu agar jemaat GKAI benar selalu sehat, kuat, diberkati, dicukupi kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sakit. Tuhan beri kekuatan baru. Untuk jemaat yang lemah imannya, kami rindu mereka bangkit kembali. Percaya, beriman kepada Tuhan Yesus dan rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan lindungi dia. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menjadi bagian dari Bapak Presiden kami. Negara kami Indonesia, bangsa Indonesia maju. Diberikan kekuatan, diberikan perkembangan yang baik. Seluruh bangsa mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami.
Kami sampaikan dalam iman percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.